Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang insyaallah kita semua dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tanpa henti saya mengucapkan minta maaf kepada seluruh jamaah karena tinggal besok malam kapan saya berangkat ke Makassar insyaallah. Jadi saya minta maaf, mungkin selama ini ada kesalahan ya, saya minta maaf. Ada yang menarik persoalan kehidupan manusia di muka bumi. Manusia ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini saling membutuhkan satu sama lain. Penjual daging butuh penjual pisau. Untuk apa? Untuk potong dagingnya. Bagaimana jadinya kalau tidak ada penjual pisau? Mungkin penjual daging potong-potong dagingnya dengan dia gigit atau dia potong batu. Penjual pisau demikian untuk penjual daging. Untuk apa? Untuk makan daging sebagai pembuat. Saya yang berdiri di sini butuh main untuk jelas suaraku didengar sampai itu di belakang. Bagaimana kalau saya tidak pakai main, lantas berceramah, mungkin itu tidak dengar di belakang. Kita mau coba. Dengar? Tidak tahu? Sama. Saya juga butuh jamaah. Jamaah pun demikian. Jadi kita saling membutuhkan. Tidak enak kalau saya berceramah lantas tidak ada jamaah. Kok bisa berceramah di sini Pak? Lantas tidak ada jamaah. Mungkin Pak Haris hanya dengan tidak kapan itu sesama terjadi ceramah sendiri. Sama dengan pengurus masjid ini. Pengurus masjid Haji Haris, berapapun personilnya, anggotanya, anggaplah 5. Pengurus masjid butuh jamaah. Tidak dikatakan pengurus masjid kalau tidak ada jamaahnya. Jamaah juga tidak dikatakan jamaah akan tidak masuk masjid. Makanya jamaah harapan Masjid Ahmad Al-Muttaqin yakni kita masuk berjamaah sholat 5 waktu dan puasa ini kita sholat tarawih sampai akhir Ramadan, sampai kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai malam Idul Fitri. Kalau sudah masuk jamaah masjid, pengurus masjid, tugasnya apa? Tugasnya bagaimana jamaah senang, bagaimana jamaah betah, bagaimana jamaah bisa sejahtera. Bukan hanya ritual ibadah sholat 5 waktu yang dipelihara, tapi coba tanyakan Pak Imam, kira-kira usaha apa Pak Imam yang engkau mau saya buatkan ke toko pasar atau di depan, silakan engkau kelola. Supaya apa? Supaya ada kesejahteraan dan supaya apa?
imam tidak terlalu bergantungan dengan masjid, bisa mandiri sendiri. Sama dengan puasa, Pak. Sholat puasa. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, Ustaz, pakai hukum kan? Saya juga bingung, pusing. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sholat tapi tidak puasa, puasa tapi tidak sholat. Saya keliling-keliling belajar Bapak Ibu sekalian, tidak ada itu persoalan tersebut masuk ke ranah hukum. Intinya sholat dan puasa adalah ibadah. Sholat itu kepala, ibadah tubuh. Sholat itu kepala, puasa ibadah. Kira-kira dinamakan tubuh manusia itu kalau tidak ada kepalanya. Coba ini ada yang berjalan tidak ada kepalanya di depan, semua pasangan. Bukan manusia dan tidak pasti setan. Setan dengan setan. Bisa tidak dikatakan manusia kalau cuma kepala saja dengan apa tidak ada badannya. Maka saat pasti dibilang pokok setan. Artinya apa? Jangan sampai kita sholat lantas tidak puasa, berarti kita bisa dikatakan kita tidak bukan saya. Makanya Abu Umamah menjelaskan ketika baginda Rasul Muhammad SAW selesai haji wada, beliau naik podium berpidato. Apa kata baginda Rasul Muhammad SAW? Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Lanjutannya apa? Sholatlah 5 waktu, dirikan sedang 5 waktu, kerjakan puasa Ramadan. Apa kata baginda Rasulullah SAW selanjutnya? Ikutilah pemimpin supaya apa? Supaya engkau masuk ke dalam surganya Tuhan. Ada yang menarik kata baginda Rasulullah SAW. Bertakwalah kepada Allah, lanjutannya sholatlah 5 waktu, kerjakan dan berpuasa di bulan Ramadan. 2 rangkaian sholat dan puasa ibaratnya tadi tubuh ini. Sholat adalah kepala, puasa adalah tubuh. Sama-sama predikatnya bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang bertakwa yakni orang yang mempercayai yang gaib, yang mendirikan sholat. Puasa dari pertama mungkin tahun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, puasa ini orang dulu juga puasa supaya apa? Allah bilang supaya engkau bisa bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari jangan kita pisah-pisahkan. Pak Haris pengurus masjid ini ya, jangan namanya kita mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Seperti tubuh ini, kalau tangan yang merasa sakit, tangan kanan, tangan kiri yang khawatir. Kalau kepala merasa sakit, semua tubuh merasa sakit. Itulah kita. Makanya Masjid Akbar Al-Muttaqin ini adalah mata rantai jamaah. Pengurus masjidnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Biar apapun yang terjadi, jamaah akan dikatakan jamaah kalau dia berada di dalam masjid sholat bersama. Urus masjid dikatakan urus masjid kalau ada jamaahnya. Insya Allah kalau ada masjid ini Pak, kita suruh kita bahas kenapa ada masjid di mana-mana. Ternyata Mutawalli As-Sahrawi menjelaskan, tapi nanti subuh saya akan jelaskan hukum karena 15 menit
insya Allah kita lanjut nanti subuh. Kenapa ada masjid di mana-mana dibangun oleh manusia? Demikian, paham dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.